Konsep manajemen proyek teknologi informasi. Konsep teknologi informasi atau TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektrik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel. Dalam konteks bisnis, Information Technology Association of America menjelaskan pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran vokal, informasi bergambar, teks dan numetrik oleh mikroelektronika berbasis kombinasi komputasi dan telekomunikasi. Istilah dalam pengertian modern pertama kali muncul dalam sebuah artikel 1958 yang diterbitkan dalam Harvard Business Review, di mana penulis Levitt dan Wissler berkomentar bahwa teknologi baru belum memiliki nama tunggal yang didirikan. Kita akan menyebutnya teknologi informasi atau TI. Beberapa bidang modern yang muncul dari teknologi informasi adalah generasi berikutnya teknologi web, bioinformatika, cloud computing, sistem informasi global, skala besar berbasis pengetahuan, dan lain-lain. Komponen teknologi informasi. Selain memiliki fungsi yang banyak dan bermanfaat untuk aktivitas manusia, teknologi yang satu ini tentu juga didukung dengan komponen-komponen tertentu agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Komponen tersebut antara lain perangkat lunak. Perangkat lunak sendiri merupakan media yang menjadi jembatan antara operator dan perangkat keras. Bagaimana perangkat lunak ini bekerja? Yakni dengan mengoptimalkan fungsi hardware lalu menerjemahkan sebagai jenis instruksi yang diberikan lewat operator atau brainware. Perangkat ini sendiri terdiri dari beberapa jenis seperti 1. Perangkat lunak sistem merupakan perangkat lunak yang berfungsi menjalankan aplikasi, software sistem atau yang lebih sering disebut dengan OS inilah yang nantinya digunakan oleh operator atau user seperti Linux, Windows, Unix, dan lain sebagainya. 2. Perangkat lunak aplikasi merupakan aplikasi yang selama ini Anda gunakan pada perangkat elektronik atau OS yang berfungsi untuk memaksimalkan kinerja komputer seperti Photoshop, Microsoft Office, CorelDRAW, dan lainnya. Perangkat keras. Perangkat keras merupakan perangkat komputer yang digunakan oleh user atau operator. Contohnya seperti memory card, prosesor, kabel data, dan lain sebagainya. Firewall merupakan salah satu media yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan data dalam komputer secara permanen. Infowar, seperti namanya, yakni infowar. Komponen yang satu ini adalah kumpulan dari satu atau banyak dokumentasi yang berasal dari data atau informasi yang berhasil disaring atau dikumpulkan. Brainware, sebuah komponen terpenting yang ada pada sebuah teknologi. Pasalnya, apabila komponen yang satu ini tidak ada, maka yang terjadi adalah komputer tidak dapat dioperasikan. Proyek. Definisi proyek dalam sebuah PMBOK merupakan sebuah hasil yang dilakukan untuk menciptakan produk atau hasil yang unik. Ciri-ciri proyek. Pertama, sistem berada di dalam satu siklus. Kedua, memiliki sifat yang dinamis. Ketiga, terdapat banyak kegiatan yang saling terkait. Keempat, dipengaruhi oleh lingkungan. Jenis-jenis proyek. Pertama, proyek konstruksi dapat terdiri dari pengkajian kelayakan, pengendaan, serta konstruksi. 2. Proyek manufaktur. Tujuan dari membuat produk baru meliputi pengembangan produk, manufaktur, serta perakitan. 3. Proyek penelitian dan pengembangan. Proyek ini memiliki tujuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan. 4. Proyek pelayanan manajemen. Proyek ini tidak memberikan hasil dalam bentuk fisik, namun berupa laporan akhir. 5. Proyek kapital. Proyek kapital adalah proyek yang memiliki kaitan dengan penggunaan dana kapital untuk investasi. Karakteristik proyek. Sebuah proyek bukanlah sebuah aktivitas
rutin atau aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh organisasi. Sebuah proyek memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, waktu. Proyek ini memiliki timeline atau garis waktu yang positif dengan titik awal dan titik akhir yang terukur. Kedua, sumber daya. Sebuah proyek memiliki sumber daya dan tenaga kerja yang terbatas. Ketiga, alat. Menggunakan alat-alat dan teknik khusus digunakan untuk manajemen proyek. Contohnya, get car. 4. Tim. Manajemen proyek memerlukan tim yang beragam dari berbagai departemen dan fungsi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Lexari. Manajemen proyek sistem informasi. Pengertian manajemen proyek sistem informasi. Pada dasarnya, manajemen proyek sistem informasi adalah kegiatan mengorganisasi informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah proyek sistem informasi. Tujuan dari manajemen proyek sistem informasi itu sendiri adalah agar proyek dapat berhasil berjalan dengan lancar. Manajemen proyek sistem informasi juga dapat menjadi kerangka kerja yang membantu project manager dalam menjalankan, memantau, dan mengendalikan proyek. Manfaat manajemen proyek adalah yang pertama, efisiensi, yang kedua, kontrol proyek, yang ketiga, meningkatkan kualitas, yang keempat, meningkatkan produktivitas, yang kelima, menekan resiko, keenam, koordinasi internal, yang ketujuh, meningkatkan semangat tim. Stakeholder. Berbicara mengenai stakeholder dalam proyek pada pembahasan kali ini adalah pemilik proyek atau project owner, komite pengarah, steering committee, pengguna hasil proyek, user, dan pelaksana proyek. Pemilik proyek biasanya merupakan perusahaan atau individu yang memiliki kepentingan awal terhadap hasil proyek. Pemilik biasanya sekaligus juga merupakan penyandang dana ataupun yang mengorganisir dana pihak sponsor. Komite pengarah dibentuk agar proyek dilaksanakan tetap berjalan sesuai rencana dan tetap pada jalur yang benar untuk mencapai hasil sesuai kualitas yang ditentukan dengan memperhatikan batasan-batasan yang biasanya disebut sebagai segitiga manajemen proyek atau disebut juga project management triangle. Fungsi pengarah ini penting karena secara statistik banyak proyek sistem informasi yang dapat dikategorikan gagal. Suatu proyek sistem informasi dikatakan gagal jika tidak memenuhi 3 hal ini. Yang pertama, selesai pada waktu yang dirancanakan atau time constraint. Yang kedua, menggunakan anggaran di bawah atau sesuai yang ditentukan, cost constraint. Yang ketiga, sistem berfungsi sesuai yang diharapkan, scope constraint. Pengguna hasil proyek. Para pengguna hasil proyek dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan kemampuan komputer. Yang pertama, pemakai akhir tingkat menu atau menu level end user, yaitu pengguna yang tidak mampu menciptakan perangkat lunak sendiri tetapi dapat berkomunikasi dengan perangkat lunak jadi dengan menggunakan menu yang ditampilkan oleh perangkat lunak berbasis Windows dan Mac. Yang kedua, pemakai akhir tingkat perintah atau command level end user. Pengguna memiliki kemampuan menggunakan perangkat lunak, jadi untuk memilih menu dan menggunakan bahasa perintah dari perangkat lunak untuk melaksanakan operasi aritmatika dan logika pada data. Yang ketiga, yaitu pengguna tingkat programmer atau end user programmer. Pengguna akhir dapat menggunakan bahasa-bahasa pemrograman seperti BASIC atau C++ dan mengembangkan program-program sesuai kebutuhan. Personil pendukung fungsional, yaitu spesialis informasi dalam arti sesungguhnya, tetapi mereka berdedikasi pada area pemakai tertentu dan melapor pada manajer fungsional mereka. Perkenalkan, nama saya Lydia Safitri, pelaksana proyek. Dalam sebuah proyek sistem informasi selalu ada beberapa orang dengan tugas-tugas berikut ini. Manajer proyek. Seorang manajer proyek terkadang
harus memiliki kualifikasi khusus meskipun tidak harus memiliki keahlian sebagai eksekutor atau pelaksanaan. Kualifikasi yang umum untuk seorang manajer proyek adalah PMP, Project Management Profesional, yang merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh PMI, Project Management Institute. Analisis sistem. Ada beberapa sebutan untuk bidang ini seperti bisnis sistem analis, bisnis proses analis, dan sebagainya. Fungsi utamanya adalah melakukan analisis terhadap sistem informasi yang akan dibangun. Seringkali tugas analisis sistem juga termasuk melakukan analisis kebutuhan dengan melakukan wawancara, studi, pengamatan, analisis kasus, ataupun simulasi. Desainer sistem. Untuk sistem yang lebih kompleks, software yang dibangun akan dirancang melalui tahap yang disebut software arsitektur, yang fungsinya mirip seperti arsitek yang akan membangun rumah. Pada umumnya, hasil desain sistem dalam suatu proyek adalah berupa dokumen yang berisi desain dalam beberapa tingkatan atau level, mulai dari gambaran umum sampai label mudah. Semakin detail hasil desain akan semakin mempermudah pengoperam untuk mewujudkan, namun juga membutuhkan waktu yang lebih baik dalam menyusunnya. Pemrogram. Banyak sebutan untuk seorang pemrogram seperti programmer, developer, software engineer, analysis programmer, dan sebagainya. Tugas utamanya adalah membangun software sebagai wujud penerapan sistem informasi dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu berdasarkan desain sistem yang telah disusun. Yang keenam, ada tester, bertugas sebagai penguji untuk menentukan apakah software yang dibangun sesuai dengan desain. Juga bisa membantu menemukan kesalahan software seperti error, bug, maupun kesalahan logika. Anggota lain dalam tim. Beberapa anggota lain dalam tim: instalator atau deployer, sistem integrator, trainer, dan pendukung teknis atau technical support. Manajemen proyek. Agile merupakan metode yang paling sering dipakai. Agile membaca satu proyek ke beberapa iterasi dan bekerja satu iterasi sambil menerima feedback. Ketika satu iterasi selesai, maka akan diserahkan ke klien untuk kemudian memperbaiki berdasarkan masukan klien tersebut. Konsep Agile berasal dari konsep minimum viable product, Kanban. Kanban menggunakan Kanban board yang memecah proyek beberapa tugas. Kanban biasanya memiliki 3 segmen, yaitu todo, in progress, dan namun dapat diubah sesuai kebutuhan. Scrum merupakan pengembangan dari Agile dengan beberapa langkah tambahan. Contohnya, setiap hari harus bertemu selama 15 menit untuk membahas kelanjutan proyek. Adanya Scrum Master untuk memastikan proyek tetap dalam tim manajemen dan membantu tim pengembangan mengatasi kendala. Lean sebenarnya lebih filosofi, bukan metodologi. Lain 3 hal yang harus dibuang dalam hidup agar lebih produktif, yaitu murah dan muri. Mudah merupakan hal yang tidak berguna dalam pengembangan proyek seperti membuka sosmed dan lain-lain. Murah merupakan ketidakkonsisten dalam pengerjaan tugas. Contohnya Anda mengerjakan satu tugas selama 1 jam, kemudian menunggu feedback pelanggan sepanjang siang hari. Waktu tunggu tersebut adalah murah-muri, merupakan tekanan dan stres yang Anda berikan kepada orang lain tanpa alasan yang jelas. Waterfall merupakan metode kuno. Pada waterfall, Anda harus tahu waktu, tempat, delivery proyek Anda, budget, dan deadline yang ketat. Proyek dipecahkan menjadi beberapa tahap dan setiap fase
bergantung pada fase sebelumnya. Waterfall harus memiliki planning yang baik dan jarang berubah. Apabila berubah, maka proyek akan menjadi kacau. Critical path. Metode critical path memiliki 3 langkah, yaitu menentukan daftar aktivitas, atur ketergantungan antar aktivitas, dan intensitas berapa lama setiap aktivitas akan berlanjut. Setelah membuat daftar aktivitas akan berlanjut, setelah membuat daftar seluruhnya, Anda akan bisa menentukan mana yang paling pendek. Six Sigma mengikuti 5 langkah, yaitu defini, mereuse, analize, improve, dan kontrol. Six Sigma mendefinisikan kebutuhan dan skop jelas. Proyek Six Sigma kurang cocok untuk diterapkan dengan proyek yang kebutuhannya bisa berubah. Tujuan utama Six Sigma adalah memecahkan kesalahan sebelum muncul. Development Red dibuat menggunakan konsep Agile dan Scrum yang memiliki beberapa iterasi. Red memiliki 4 tahap proyek. Tahap pertama yaitu mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan. Tahap kedua yaitu mengumpulkan feedback pengguna untuk membuat arsitektur sistem. Tahap ketiga yaitu membuat sistem berdasarkan feedback pengguna. Tahap keempat yaitu meluncurkan proyek ke live environment. Prince 2 hampir sama dengan waterfall yang membutuhkan perencanaan yang matang dan kaku. Terdapat 7 tahapan Prince 2. 1. Memulai proyek dengan fitur dan detail proyek. 2. Evaluasi proyek. 3. Menentukan skop, budget dan jadwal. 4. Evaluasi proyek terhadap deliverable yang telah disampaikan. 5. Evaluasi proyek terhadap timeline. 6. Proyek diimplementasikan dan laporan akhir diisi.